Sebuah perasaan janggal yang tiba-tiba muncul. Bisikan samar di belakang pikiranmu yang memberitahu bahwa sesuatu tidak beres. Kamu melihat sekeliling, semua orang tampak baik-baik saja. Tersenyum, melanjutkan hidup mereka seolah tidak ada apa-apa. Tapi kamu tahu, jauh di dalam lubuk hatimu, kamu tahu ada kebohongan. Kamu bukan paranoid. Kamu tidak gila. Kamu hanya mulai terbangun. Selamat datang di awal dari kebangkitan indera keenammu. Dunia yang kita tinggali ini dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sebuah matriks cerita dan ilusi yang dirancang untuk membuat kita tetap tertidur. Mereka, para arsitek realitas ini, tidak ingin kita melihat di balik tirai. Mereka ingin kita tetap menjadi konsumen yang patuh, pekerja yang sibuk, dan penonton yang teralihkan. Mereka memberi kita hiburan tanpa henti, berita yang memecah belah, dan tren yang cepat berlalu. Semua demi satu tujuan, untuk membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Tapi, ada sesuatu yang berbeda tentangmu. Kamu selalu merasakan tarikan ini, sebuah kerinduan untuk sesuatu yang lebih nyata, lebih dalam. Kamu melihat kontradiksi dalam narasi yang mereka berikan. Kamu mempertanyakan otoritas, kamu mencari kebenaran, dan kamu menolak untuk menerima jawaban yang dangkal. Inilah tanda-tanda pertama bahwa indera keenammu, intuisi sejatimu, mulai bergetar hebat, siap untuk bangkit. Kebangkitan ini bukanlah proses yang nyaman. Ini adalah gempa bumi yang mengguncang seluruh fondasi hidupmu. Teman-teman yang dulu kamu anggap dekat, mungkin akan menjauh, menyebutmu aneh. Keluarga mungkin tidak mengerti perubahan dalam dirimu. Karier yang kamu bangun dengan susah payah, mungkin tiba-tiba terasa hampa dan tidak berarti. Ini adalah bagian dari proses. Kamu melepaskan kulit lamamu, dan saat kamu melakukannya, kamu akan merasa sendirian. Tapi ingatlah, kesendirian ini adalah ruang suci, tempat kamu menemukan kembali kekuatanmu. Saat indera keenammu semakin tajam, dunia mereka mulai retak. Kamu akan mulai melihat kebohongan dalam senyuman politisi, kepalsuan dalam iklan yang menjanjikan kebahagiaan, dan kekosongan dalam pengejaran materi yang tiada akhir. Kamu akan melihat bagaimana sistem ini dirancang untuk mengadu domba kita satu sama lain, berdasarkan ras, agama, dan status ekonomi. Sementara mereka yang di atas tertawa, kamu akan menyadari bahwa banyak dari apa yang kita sebut normal sebenarnya adalah penjara yang kita dekorasi sendiri. Mereka akan mencoba menghentikanmu. Mereka akan menyebutmu penyebar teori konspirasi. Mereka akan mencoba mempermalukanmu, mengucilkanmu, dan membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Mereka akan menggunakan media, opini publik, dan bahkan orang-orang terdekatmu untuk menarikmu kembali ke dalam tidur. Jangan biarkan mereka berhasil. Ketakutan mereka adalah bukti terbesar dari kekuatanmu. Setiap kali mereka mencoba membungkamu, itu karena cahayamu mulai terlalu terang, mengancam untuk mengungkap kegelapan mereka. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, percayai intuisimu. Perasaan di perutmu itu adalah kompasmu yang paling akurat. Jika sesuatu terasa salah, kemungkinan besar memang salah. Jangan biarkan logika orang lain menimpa kebenaran batinmu. Meditasi, habiskan waktu di alam. Tulis jurnalmu. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menenangkan pikiran dan mendengarkan suara jiwamu. Cari komunitasmu, kamu tidak sendirian. Di seluruh dunia, jutaan orang lain juga sedang terbangun. Mereka ada di forum online, di grup-grup kecil, di pertemuan-pertemuan spiritual. Mereka adalah suku jiwamu. Temukan mereka, berbagi ceritamu, dengarkan cerita mereka, saling menguatkan satu sama lain. Karena dalam persatuan, kekuatan kita berlipat ganda. Bersama-sama, kita bukan lagi sekadar retakan kecil. Kita adalah gempa bumi yang akan meruntuhkan seluruh bangunan kebohongan mereka. Dan jadilah perubahan itu sendiri. Tidak cukup hanya dengan melihat kebohongan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Mulailah dengan hidupmu sendiri. Makan makanan yang menyehatkan tubuhmu. Konsumsi informasi yang memberdayakan pikiranmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang mengangkat semangatmu. Berhenti berpartisipasi
dalam sistem yang ingin kamu hancurkan. Setiap pilihan kecil yang kamu buat, dari apa yang kamu beli, hingga apa yang kamu bagikan di media sosial, adalah sebuah suara. Jadikan suaramu sebagai deklarasi kemerdekaan. Saat kamu melakukan ini, kamu menjadi mercusuar. Cahayamu tidak hanya menerangi jalanmu sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang tersesat dalam kegelapan untuk menemukan jalan pulang. Kamu menjadi bukti hidup bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang didasarkan pada cinta, kebenaran, dan kebebasan sejati. Inilah yang paling mereka takuti. Bukan pemberontakan dengan senjata, tetapi revolusi kesadaran. Dunia mereka retak bukan karena kamu menghancurkannya dengan kebencian, tetapi karena kamu membangun dunia baru dengan cinta. Setiap kali kamu memilih kasih sayang daripada penghakiman, setiap kali kamu memilih kerjasama daripada persaingan, setiap kali kamu memilih kebenaran daripada kepalsuan, kamu meletakkan satu bata lagi di fondasi peradaban baru, sebuah peradaban yang didasarkan pada potensi tertinggi manusia, bukan pada ketakutan terendah kita. Proses ini mungkin akan memakan waktu seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa lelah, di mana kamu ingin menyerah dan kembali tidur. Pada saat-saat itu, ingatlah mengapa kamu memulai. Ingatlah perasaan pertama saat kamu menyadari ada sesuatu yang lebih. Ingatlah kerinduan jiwamu akan kebenaran. Kekuatanmu tidak terbatas. Kamu adalah percikan dari kesadaran universal yang memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia. Lihatlah ke dalam cermin. Orang yang menatap balik bukan lagi domba yang hilang. Kamu adalah singa yang terbangun. Aumanmu adalah kebenaran. Dan saat kamu mengaum, seluruh struktur rapuh dari dunia ilusi mereka akan bergetar hingga ke fondasinya. Mereka telah membangun kerajaan mereka di atas pasir kebohongan. Dan sekarang, gelombang kesadaranmu datang untuk menyapunya bersih. Dunia mereka memang sedang retak. Dan itu adalah hal yang indah. Karena dari reruntuhan dunia lama, kita akan membangun dunia baru bersama. Sebuah dunia di mana setiap orang didorong untuk membangkitkan indera keenam mereka. Di mana kita hidup selaras dengan alam dan satu sama lain. Di mana kebenaran, cinta, dan kebebasan bukanlah cita-cita yang jauh, tetapi realitas sehari-hari, sebuah intuisi, firasat, atau suara hati yang seolah berbisik, memberimu petunjuk yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ini bukan khayalan. Ini adalah potensi terpendam. Sebuah indera keenam yang menunggu untuk dibangkitkan. Kita semua lahir dengan intuisi ini. Coba ingat saat kecil, kita bisa merasakan energi seseorang tanpa perlu berkata-kata. Kita tahu kapan harus percaya dan kapan harus waspada. Tapi seiring berjalannya waktu, dunia modern dengan segala kebisingannya, dengan segala tuntutan logikanya, perlahan menumpulkan kepekaan kita. Kita diajarkan untuk percaya pada apa yang bisa dilihat dan diukur, dan mengabaikan apa yang hanya bisa dirasakan. Kita menjadi terasing dari diri kita yang paling asli. Membangkitkan indera keenammu bukanlah tentang menjadi peramal atau memiliki kekuatan supernatural. Ini tentang kembali terhubung dengan kebijaksanaan batinmu. Ini tentang belajar mendengarkan lagi. Ketika kamu mulai memperhatikan bisikan hatimu, hidupmu akan berubah secara dramatis. Kamu akan membuat keputusan yang lebih baik, baik dalam karier, hubungan, maupun keuangan. Kamu akan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kamu akan merasakan kapan sebuah peluang itu nyata dan kapan itu hanya jebakan yang indah. Pertama, mari kita menciptakan keheningan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Carilah waktu setiap hari untuk diam. Tidak perlu lama, 5-10 menit sudah cukup. Matikan ponselmu, cari sudut yang tenang dan cukup bernapas. Fokus pada aliran napasmu, masuk dan keluar. Biarkan pikiran-pikiran yang berlalu lalang datang dan pergi tanpa menghakiminya. Dalam keheningan inilah, suara intuisimu akan mulai terdengar. Awalnya mungkin sangat lirih, seperti bisikan angin, tapi semakin sering kamu mendengarkannya, suaranya akan semakin jelas dan kuat.
Selanjutnya, perhatikan tubuhmu. Tubuhmu adalah antena yang sangat peka. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman di perut saat bertemu seseorang? Atau merasakan bulu kudukmu berdiri tanpa alasan yang jelas? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara tubuhmu berkomunikasi, memberikan sinyal dari alam bawah sadarmu. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Catatlah dalam jurnalmu. Kapan kamu merasakannya? Dalam situasi apa? Dengan siapa? Seiring waktu, kamu akan melihat pola yang jelas. Sebuah peta yang digambar oleh kebijaksanaan tubuhmu sendiri. Alam adalah guru intuisi yang luar biasa. Luangkan waktu untuk berjalan di taman, di hutan, atau di tepi pantai. Lepaskan sepatumu dan rasakan bumi di bawah kakimu. Dengarkan suara angin, kicau burung, dan gemerisik daun. Alam semesta berkomunikasi dengan kita setiap saat melalui bahasa simbol dan energi. Dengan menyatukan dirimu dengan alam, kamu menyelaraskan frekuensimu dengan frekuensi kehidupan itu sendiri. Mempertajam kepekaanmu terhadap pesan-pesan yang tak terlihat. Dan inilah bagian yang paling menarik. Saat indera keenammu bangkit, dunia orang-orang di sekitarmu akan mulai retak. Bukan secara harfiah, tentu saja. Yang retak adalah topeng mereka. Yang retak adalah agenda tersembunyi mereka. Yang retak adalah fasad kepalsuan yang mereka bangun. Kamu akan mulai melihat kebenaran di balik kata-kata mereka. Kamu akan bisa merasakan niat mereka yang sebenarnya. Bahkan, sebelum mereka mengucapkannya, akan ada orang-orang yang tiba-tiba merasa tidak nyaman di dekatmu. Mereka yang selama ini hidup dalam kepura-puran, yang mengandalkan manipulasi dan kebohongan, akan merasakan energi kejujuranmu sebagai ancaman. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Cahaya intuisimu menembus kegelapan mereka, dan mereka tidak menyukainya. Jangan kaget jika beberapa orang perlahan menjauh dari hidupmu. Itu bukan kehilangan. Itu adalah pemurnian. Alam semesta sedang membantumu membersihkan ruang untuk orang-orang yang tulus dan sefrekuensi denganmu. Dunia mereka retak karena kamu tidak bisa lagi dimanipulasi. Upaya mereka untuk memengaruhimu dengan sanjungan palsu atau cerita yang menyedihkan akan terasa hambar. Kamu bisa merasakan ketidaktulusan di baliknya. Kamu akan menjadi seperti batu karang di tengah ombak kebohongan mereka. Mereka akan mencoba lebih keras, mungkin dengan drama atau tekanan. Tetapi kekuatan batinmu yang baru ditemukan akan membuatmu tetap teguh. Kamu tahu kebenaranmu sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa merenggutnya darimu. Sebaliknya, kamu akan menarik orang-orang yang otentik, orang-orang yang beresonansi dengan kejujuran dan integritas. Koneksimu akan menjadi lebih dalam dan lebih bermakna. Kamu tidak lagi membuang-buang energimu untuk hubungan yang dangkal dan palsu. Kamu akan dikelilingi oleh lingkaran orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu, yang merayakan cahayamu, bukan mencoba meredupkannya. Membangkitkan indera keenam adalah tindakan radikal untuk mencintai diri sendiri. Ini adalah pernyataan bahwa kamu mempercayai dirimu sendiri lebih dari kamu mempercayai pendapat orang lain. Ini adalah keberanian untuk berjalan di jalanmu sendiri, dipandu oleh kompas batinmu. Bahkan, jika itu berarti berjalan sendirian untuk sementara waktu. Ingat, kekuatan ini sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak perlu mencarinya di luar. Kamu hanya perlu menyingkirkan semua kebisingan yang telah menutupi nia selama ini. Mulailah hari ini, ambil 5 menit untuk hening. Perhatikan sensasi di tubuhmu, jalan-jalan di alam. Dan yang terpenting, beranilah untuk mempercayai apa yang kamu rasakan. Bahkan jika kamu belum bisa menjelaskannya. Terkadang, tanpa kita sadari, kita memiliki kekuatan untuk melihat melampaui yang terlihat, merasakan melampaui yang tersentuh, dan memahami melampaui yang terucap. Bukan untuk melihat hantu, tapi untuk melihat peluang yang tersembunyi. Bukan untuk meramal masa depan, tapi untuk menciptakan masa depan yang kamu inginkan. Saat indera keenammu bangkit, dunia mereka, dunia orang-orang yang meremehkanmu, dunia keterbatasan yang mereka ciptakan untukmu, akan mulai retak. Sekarang coba ingat kembali
berapa kali intuisimu benar. Saat kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang, dan kemudian terbukti orang itu tidak bisa dipercaya. Atau saat kamu tiba-tiba punya ide cemerlang, entah dari mana, yang ternyata menjadi solusi terbaik. Itulah indera keenammu yang sedang bekerja, menyapa dari kedalaman jiwamu. Sayangnya, kita hidup di dunia yang terlalu bising. Suara keraguan, suara ekspektasi orang lain, suara ketakutan, semua itu menenggelamkan bisikan lembut intuisimu. Langkah pertama untuk membangkitkannya adalah dengan menciptakan keheningan. Bukan hanya hening di luar, tapi hening di dalam. Coba luangkan waktu setiap hari, 5 atau 10 menit saja. Duduk tenang, pejamkan mata, dan bernapaslah. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara memenuhi paru-parumu. Hembuskan perlahan, lepaskan semua ketegangan. Jangan berusaha memikirkan apapun. Biarkan pikiran datang dan pergi, seperti awan di langit. Dalam keheningan inilah, kamu mulai bisa mendengar lagi. Mendengar suaramu yang sejati. Selanjutnya, perhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuhmu. Pernahkah perutmu terasa mulas saat akan mengambil keputusan besar? Atau bulu kudukmu berdiri saat memasuki sebuah ruangan? Itu bukan sekadar reaksi fisik biasa. Itu adalah caramu berkomunikasi dengan dirimu yang lebih dalam. Tubuhmu adalah antena super canggih yang menangkap energi dan informasi yang tidak bisa diproses oleh pikiran logismu. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Catat. Perhatikan polanya. Kamu akan terkejut betapa akuratnya tubuhmu sebagai kompas kehidupan. Dunia mereka dunia yang penuh dengan aturan kaku dan jalan yang sudah ditentukan, ingin kamu mengikuti logika mereka. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini tidak mungkin. Itu terlalu berisiko. Mereka membangun tembok di sekitarmu. Tembok yang terbuat dari keraguan dan ketakutan mereka sendiri. Mereka ingin kamu tetap kecil, agar dunia mereka tetap utuh dan tidak terganggu. Tapi di dalam dirimu, ada kekuatan untuk meretakkan tembok itu. Saat kamu mulai percaya pada intuisimu, kamu akan mulai membuat pilihan yang berbeda. Pilihan yang mungkin tidak masuk akal bagi orang lain, tapi terasa sangat benar untukmu. Mungkin kamu akan meninggalkan pekerjaan yang stabil, tapi membosankan, untuk mengejar passionmu. Mungkin kamu akan memutuskan hubungan yang toksik, meskipun terlihat sempurna dari luar. Inilah saat retakan pertama muncul di dunia mereka. Mereka akan menyebutmu gila, nekat, atau tidak realistis. Biarkan saja. Mereka tidak melihat apa yang kamu lihat. Mereka tidak merasakan apa yang kamu rasakan. Membangkitkan indera keenam juga berarti menjadi pengamat yang ulung. Amati orang-orang di sekitarmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dengarkan apa yang tidak mereka katakan. Perhatikan bahasa tubuh mereka, tatapan mata mereka. Energi tidak pernah berbohong. Kamu akan mulai bisa merasakan niat seseorang jauh sebelum mereka mengucapkannya. Ini bukan sihir. Ini adalah kepekaan yang terlatih. Kepekaan ini akan melindungimu dari orang-orang yang ingin memanfaatkanmu dan membawamu lebih dekat dengan mereka yang tulus mendukungmu. Tantangan terbesar adalah melawan suara di kepalamu sendiri. Suara ego yang selalu menganalisis, meragukan, dan mencari bukti logis. Ego takut pada ketidakpastian, sementara intuisi justru menari di dalamnya. Latih dirimu untuk berkata pada ego, "Terima kasih atas pendapatmu, tapi kali ini aku akan mengikuti perasaanku." Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat koneksimu dengan intuisimu, dan semakin lemah cengkeraman ego. Ingat, kamu adalah alam semesta dalam miniatur. Kamu memiliki kebijaksanaan bintang-bintang dan kekuatan samudra di dalam dirimu. Selama ini, kamu mungkin hanya menggunakan sebagian kecil dari potensimu. Seperti raksasa yang berpikir dirinya adalah semut. Bangkitkan raksasa itu. Percayalah pada firasatmu. Ikuti kata hatimu. Dunia mereka mungkin tampak kokoh, tapi sebenarnya rapuh karena dibangun di atas ilusi dan ketakutan. Duniamu yang dibangun di atas kebenaran batin dan intuisi
akan menjadi kokoh tak tergoyahkan. Saat indera keenammu bangkit sepenuhnya, kamu tidak lagi hanya menavigasi dunia. Kamu menciptakannya. Dunia mereka akan hancur berkeping-keping, bukan karena kamu menghancurkannya, tapi karena kamu telah tumbuh begitu besar, sehingga dunia lama itu tidak lagi cukup untuk menampungmu. Kamu akan melangkah keluar dari reruntuhan itu, bukan sebagai korban, tapi sebagai pencipta. Tapi apapun namanya, ini adalah anugerah dari Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam diri kita semua, akan tetapi seringkali terabaikan dan tidak diasah. Bayangkan, kamu sedang berjalan di sebuah jalan yang ramai. Tiba-tiba, kamu merasa harus berbelok ke gang kecil yang sepi. Padahal jalan utamamu terlihat lebih cepat. Kamu mengikuti perasaan itu, dan beberapa saat kemudian, kamu mendengar suara tabrakan keras di jalan yang baru saja kamu tinggalkan. Apa itu? Kebetulan, atau indera keenammu yang baru saja menyelamatkanmu. Lalu, apa hubungannya dengan dunia mereka yang retak? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang, sistem, atau situasi yang bergantung pada ketidaktahuanmu. Mereka adalah individu yang mungkin tidak tulus, yang memakai topeng untuk menyembunyikan niat asli mereka. Mereka adalah situasi yang terlihat bagus di permukaan, tetapi sebenarnya merugikanmu di belakang. Mereka adalah narasi palsu yang membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Saat indera keenammu bangkit, kamu mulai melihat retakan di topeng mereka. Kamu bisa merasakan ketidakkonsistenan antara kata-kata dan niat mereka. Senyuman yang terlihat ramah tiba-tiba terasa dingin. Tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan memang terasa seperti itu di hatimu. Kamu menjadi seperti detektor kebohongan berjalan. Kamu tidak lagi mudah tertipu oleh penampilan luar atau janji-janji manis. Ini bisa menjadi proses yang sedikit menyakitkan pada awalnya. Kamu mungkin menyadari bahwa orang yang kamu percaya ternyata tidak sejujur yang kamu kira. Kamu mungkin melihat bahwa jalan karir yang selama ini kamu kejar ternyata tidak akan membawamu pada kebahagiaan sejati. Dunia yang kamu bangun berdasarkan asumsi dan apa yang dikatakan orang lain mulai menunjukkan keretakannya. Namun, dari keretakan itulah cahaya masuk. Saat ilusi hancur, kebenaran muncul. Kamu mulai menarik orang-orang yang lebih tulus ke dalam hidupmu, karena energimu tidak lagi cocok dengan kepalsuan. Kamu mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan jiwamu, bukan dengan ekspektasi orang lain. Kamu tidak lagi membuang-buang waktu dan energi pada hubungan, pekerjaan, atau situasi yang menguras tenagamu. Perhatikan juga mimpi-mimpimu. Mimpi seringkali merupakan cara pikiran bawah sadar berkomunikasi denganmu. Simpan jurnal mimpi di samping tempat tidurmu dan catat apapun yang kamu ingat saat bangun. Bahkan jika itu terasa aneh atau tidak masuk akal. Seiring waktu, kamu mungkin mulai melihat pola atau pesan simbolis di dalamnya. Saat kamu semakin mahir mendengarkan intuisimu, kamu akan merasa lebih berani. Kamu berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak terasa benar. Bahkan, jika kamu tidak bisa menjelaskan alasannya secara logis, kamu berani mengatakan ya pada peluang yang membuat hatimu bersemangat. Bahkan jika itu terlihat menakutkan atau tidak pasti, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kepercayaan. Dunia mereka yang dibangun di atas kepalsuan dan manipulasi akan retak dan hancur di hadapan kebenaranmu. Tapi, duniamu sendiri, duniamu akan dibangun kembali di atas fondasi yang kokoh. Kejujuran, keaslian, dan kebijaksanaan batinmu. Kamu akan menjadi arsitek dari realitasmu sendiri. Bukan lagi sekadar penghuni di dunia yang dirancang orang lain untukmu. Jadi, mulailah hari ini. Beri izin pada dirimu untuk merasakan, beri izin pada dirimu untuk mengetahui tanpa harus tahu mengapa. Percayalah pada bisikan kecil itu, karena saat indera keenammu bangkit, bukan hanya dunia mereka yang retak, tetapi duniamu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamu akan menemukan kekuatan, kejernihan, dan kedamaian yang selama ini kamu cari, karena semua itu sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk didengarkan. Saat intuisimu menjadi pemandumu,
kamu tidak hanya akan mengubah hidupmu sendiri, kamu akan menjadi mercusuar bagi orang lain. Kehadiranmu akan menginspirasi mereka untuk menemukan kebenaran mereka sendiri. Saat indera keenammu bangkit, dunia kepalsuan di sekitarmu memang akan retak. Tetapi dari keretakan itu, sebuah dunia baru yang lebih otentik, lebih jujur, dan lebih indah akan lahir. Dunia di mana kamu adalah navigator utamanya. Ini adalah perjalananmu, dan kompas terbaik ada di dalam hatimu. Dengarkan baik-baik. Ia tahu jalannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa terhubung. Sampai jumpa di video berikutnya.